Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang organisasi buruh. Kami kelompok 10 terdiri dari Amanda Emi Amalia, Andini Nawa, saya sendiri Betaria Salviana, teman saya Krista Maya Sintajono, Febrinia Intan Nur, Salvi Fajriati, dan Yeni Eka Sari Sagala. Kita langsung, teman saya mulai. Definisi dari pekerja atau buruh yaitu menunjuk pada orang yang melakukan pekerjaan. Kemudian kalau organisasi merupakan dua atau lebih orang yang berada dalam suatu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan dan kemudian akan dicapai secara bersama. Kemudian serikat pekerja atau serikat buruh ialah organisasi buruh yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan umum di bidang upah, jam, dan kondisi kerja. Di sini ada juga definisi dari serikat pekerja, di mana serikat pekerja adalah sebuah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kewajiban pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Selanjutnya, tujuan dari organisasi buruh adalah untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak, dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Bahkan dalam pasal 4 ayat 2 huruf F, serikat pekerja buruh sebagai wakil pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Selanjutnya, keberadaan serikat pekerja atau serikat buruh dilindungi oleh Konstitusi dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Di sini keberadaan serikat pekerja atau serikat buruh dilindungi oleh Konstitusi dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berbunyi, siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja atau buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, dan menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja atau serikat buruh. Selain itu, pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi ILO nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi, tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 83 tahun 1998. Kemudian sanksi dari pasal 28 Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja atau buruh yang terdapat dalam pasal 43 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Dan atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. Poin kedua, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan tindak pidana kejahatan. Kemudian ada sifat-sifat dari serikat pekerja. Yang pertama, bebas sebagai organisasi dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Maksudnya di sini ialah sebagai organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat pekerja atau buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh tidak di bawah pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. Kemudian yang kedua, terbuka dalam menerima anggota maupun dalam memperjuangkan kepentingan pekerja atau buruh. Terbuka di sini maksudnya dalam menerima anggota atau memperjuangkan kepentingan pekerja atau buruh tidak membedakan aliran. Kemudian secara agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. Yang ketiga, mandiri dalam mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan organisasi. Mandiri di sini dimaksudkan untuk kekuatan sendiri dan tidak dikendalikan oleh pihak lain maupun dari luar organisasi. Yang keempat,
demokratis dalam prinsip pembentukan, pemilihan, dan pelaksanaan hak dan kewajiban organisasi. Demokratis di sini dimaksud dalam melakukan pembentukan itu sendiri dapat memperjuangkan dan juga melaksanakan hak dan kewajiban organisasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip dari demokrasi itu sendiri. Selanjutnya adalah bertanggung jawab untuk mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajiban. Di sini serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja buruh bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat, dan negara. Selanjutnya ada fungsi serikat buruh. Yang pertama, sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Yang kedua, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenaga kerjaan sesuai dengan tingkatannya. Yang ketiga, sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan organisasi atau kepentingan dari anggota itu sendiri. Kemudian yang kelima, sebagai perencana, pelaksana, dan tanggung jawab pemogokan pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaannya. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam pelaksanaan peran organisasi serikat pekerja atau buruh yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal terdapat 5 faktor, yaitu anggota tidak menghadiri pertemuan organisasi, rendahnya pengetahuan anggota dan pemimpin serikat pekerja yang dipilih, kemudian ada iuran anggota perempuan, dan yang terakhir pemimpin serikat pekerja kuning atau yellow unionism. Kemudian ada faktor eksternal, di mana adanya rendahnya kerjasama dan komunikasi manajemen atau pengusaha. Kemudian ada pemerintah, masyarakat, dan pekerja imigran atau pekerja asing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Beta. Oke, kita lanjut ke prinsip serikat pekerja. Yang pertama adalah sukarela dan permanen. Maksudnya di situ adalah prinsip sukarela yang dianut oleh serikat dalam proses perekrutan pekerja menjadi anggota, di mana pekerja mempunyai tuntutan dan kepentingan yang harus dilindungi dan diperjuangkan, dan mereka membutuhkan serta mengetahui bahwa hanya melalui serikat pekerja tuntutan dan berkepentingan yang dapat tercapai. Yang kedua adalah kemandirian. Serikat pekerja harus mandiri dan terbebas dari pengaruh atau kontrol pemerintah, manajemen pengusaha, atau partai politik. Karena serikat pekerja adalah organisasi di mana dikontrol oleh anggota, dilaksanakan dan atas nama anggota, serta dibiayai oleh anggota tersebut. Yang ketiga adalah demokratik. Serikat pekerja harus demokratis secara penuh. Serikat pekerja adalah organisasi pekerja di mana mereka sendiri yang menentukan tujuan dan bentuk dari tindakan atau kegiatannya. Nah, yang keempat adalah kesatuan. Kesatuan di sini dengan maksud memberikan kekuatan utama dalam kesatuan, solidaritas, dan komitmen dari anggotanya. Dan yang terakhir adalah solidaritas. Serikat pekerja tumbuh dan berkembang dengan subur karena prinsip fundamental solidaritas, all for one and one for all. Kita lanjut ke jenis serikat pekerja di Indonesia. Yang pertama adalah International Labour Organization. Yang kedua adalah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Yang ketiga adalah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Keempat, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Kelima, Serikat Pekerja Nasional. 6, Federasi Serikat Buruh Garmen, Tekstil, Kerajinan Kulit, dan Sentra Industri. Kita lanjut ke sejarah berdirinya serikat pekerja. Jadi awalnya itu dari era kolonial India Belanda. Nah, pada muncul gerakan buruh di Indonesia tepatnya terjadi pada pertengahan abad ke-19, di mana saat itu
kelas borjuasi Belanda berperan langsung terhadap bidang ekonomi yang menjadikan munculnya kapitalisme perusahaan. Gerakan buruh di Indonesia muncul karena didorong oleh kaum pribumi yang terpelajar. Pada tahun 1879 muncul serikat buruh pertama kali di Indonesia, yaitu Serikat Pekerja Buruh India Belanda. Setelah pada tahun 1990-an muncul beberapa serikat lain, yakni VCTP, Perserikatan Pegawai Pengadaian Bumi Putra, dan Personal Fabric Bond. Namun, pada saat itu keberadaan serikat sangat lemah karena jumlahnya masih sedikit. Lemahnya gerakan buruh ini bisa terlihat saat pemerintah kolonial mengakhiri politis etisnya. Beberapa serikat buruh besar yang mencoba melakukan pemogokan besar berhasil dilumpuhkan oleh pemerintah. Setelah dari kolonial Belanda, kita lanjut ke masa kemerdekaan. Pergerakan kaum buruh pada awal kelahirannya banyak dipengaruhi rasa kebangkitan nasional yang dikobarkan dari partai politik. Pada tahun 1908 yang dipelopori dengan kemunculan Budi Utomo dan Serikat Islam, turut pula menjadi cikal bakal lahirnya Organisasi Buruh Indonesia. Pada tahun 1990-an, gerakan buruh di Indonesia mulai kembali bangkit dengan munculnya kebebasan berserikat atau berorganisasi bagi buruh di perusahaan-perusahaan. Khususnya jelang dan setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, serikat buruh menjadi organisasi sosial yang penting karena keterlibatan mereka di dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankannya. Ini mendorong lahirnya berbagai undang-undang dan peraturan yang amat melindungi buruh justru ketika Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Seperti UU nomor 33 tahun 1947 tentang kecelakaan kerja yang merupakan undang-undang pertama kali karya pemerintah Indonesia, disusul dengan UU nomor 12 tahun 1948 tentang kerja yang berisi berbagai ketentuan yang amat maju pada masanya untuk melindungi buruh, seperti waktu kerja 8 jam sehari, hak cuti bagi buruh perempuan yang sedang haid. Kecenderungan undang-undang protektif ini berlanjut terus hingga tahun 1950-an dengan lahirnya beberapa undang-undang yang lain tapi masih senada. Kita lanjut ke masa Orde Baru. Nah, masa Orde Baru di sini satu-satunya serikat buruh yang dibolehkan hanyalah SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang praktis hanya menjadi stempel dari kebijakan pemerintah Orde Baru pada waktu itu. Nah, pada tahun 1960, istilah buruh digantikan dengan istilah karyawan, karya atau kerja, dan wan atau orang. Tahun 1965 di bawah Jenderal Soeharto yang mengambil alih kekuasaan dengan terutama menghancurkan seluruh gerakan progresif termasuk gerakan buruh yang dilumpuhkan dengan tuduhan keterlibatan pada percobaan kudeta yang diklaim dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dengan gerakan 30 September yang memberikan legitimasi tentara mengambil alih kekuasaan dan menghancurkan berbagai organisasi pendukung PKI dan khususnya organisasi buruh yang tergabung di bawah Sentral Organisasi Buruh atau SOBSI. Orde Baru pun lahir dan berkembang dengan penghilangan serta secara sistematis sebuah kekuatan pengimbangan dan dari organisasi sosial dengan tuntutan kesejahteraan dan keadilan sosial seperti serikat buruh. Serikat buruh dan gerakannya pun secara sistematis dibungkam yang menghasilkan posisi tawar buruh yang amat lemah di tingkat perusahaan, apalagi untuk mempengaruhi kebijakan dan pembentukan kebijakan ekonomi yang lebih berkeadilan di negeri ini sehingga disebut policy of law non-enforcement atau kebijakan untuk tidak menegakkan hukum. Kita lanjut di masa reformasi. Nah, masa reformasi itu pada saat Pak Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto meratifikasikan Konvensi ILO nomor 87 menjamin hak untuk berserikat bagi buruh. Konvensi ini melengkapi Konvensi nomor 98 tentang perundingan kolektif yang sudah diratifikasi sejak tahun 1950-an sebelum Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris yang mengeluarkan sebuah peraturan Menteri Tenaga Kerja yang mewajibkan agar seluruh serikat buruh yang ada termasuk SPSI untuk mendaftar ulang. Ini memungkinkan hadirnya serikat-serikat baru yang marak bermunculan setelahnya
baik yang merupakan pecahan dari SPSI maupun yang betul-betul baru dibentuk pasca reformasi. Kebijakan ini kemudian dikuatkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, yang dimana menjadi dasar hukum untuk berkembang dan berfungsinya serikat buruh yang independen dan gerakan yang mereka lakukan kemudian. Undang-undang ini merupakan satu paket dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menjadi sumber hukum formil penyelesaian perselisihan perburuhan. Pada 1 Mei 2013 terjadi peristiwa sejarah penting bagi Indonesia karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Hari Buruh sebagai hari libur nasional. Kesimpulannya untuk seluruh materi ini adalah serikat pekerja merupakan sebuah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik dalam perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kewajiban pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Serikat ini dilindungi oleh Konstitusi dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kiranya materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat siang.